Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Terus Terang bersama Tina Talisa yang dipersembahkan oleh Natur unggul mengurangi rambut rontok. Pakai setiap hari, yang alami memang lebih baik. Gambarnya di gerobak itu ada ondel-ondel, warna-warni ondel-ondel, kemudian di sini kepalanya Jokowi. kemudian ondel-ondel kalau Jokowi kan ganteng. Bapak diminta jadi calon presiden, Bapak akan tetap mengatakan tidak maju? Kok dikejar-kejar terus? Kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Hujan-hujan begini, mau di Jakarta, di Surabaya, dimanapun lah. Biasanya kita memilih tempat yang nyaman kalau belum sampai rumah. Dan ada pilihan diantaranya buat nongkrong di tempat-tempat yang bisa bikin kita makan, minum, atau kopi, atau minum jus seperti saya. Nah, kalau di keramaian, di tempat para pedagang kaki lima, enaknya tuh nggak makan sendirian. Dan saya pun nggak sendirian, saya ditemenin rame-rame, tapi ada tamu yang paling istimewa pada malam hari ini untuk bersama-sama dengan Anda. Anda akan ditemani dengan seorang yang istimewa dan rasanya tetap istimewa bukan cuma untuk kota Jakarta. Saya udah kasih bocorannya, istimewa buat Jakarta tapi istimewa juga untuk Indonesia. Bapak Joko Widodo bersama saya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, baik. Jadi pilihan tempat ini pemirsa, sekadar informasi bagi Anda, sebetulnya kami inginnya di studio Terus Terang bersama Tina Talisa, tapi Pak Jokowi maunya bersama-sama dengan warga. Dan saat ini kita nggak jauh dari Indosiar juga, di tempat para PKL yang dibina oleh Indosiar. Kita saat ini bersama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi pesennya jusnya apa Pak? Jusnya jus melon. Jus melon. Makanannya? Makanannya roti bakar diberi madu. Diberi madu. Kalau saya jus belimbing. Tapi bicara soal makanan, kenapa kita cocok juga di sini bicarakan makanan? Karena banyak orang yang tertarik dengan apa yang Bapak alami selama 6 bulan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bapak dilantik 15 Oktober 2012. Yeah. Sekarang sudah bulan April, sudah 6 bulan menjabat. Yang banyak penasaran selain soal program kerja dan lain-lain adalah soal pribadi Bapak. Soal berat badan Bapak kok kayaknya tambah kurus Pak. Waktu saya wawancara Bapak, pada saat Bapak masih menjadi calon gubernur, saya tanya ke Bapak dan saya ingat jawaban Bapak adalah beratnya adalah 54 kg waktu itu. Sekarang berat badan berapa Pak? Iya, dulu waktu itu 54 kilo, sekarang 53,5 kilo. hanya kurang setengah kilo saja, nggak banyak. Tapi kurang kan Pak? Kurang, betul. Gara-gara kecapean jadi gubernur DKI? Enggak capek, seneng aja tiap hari biasa saja saya selalu bersyukur diberi kesehatan, yang paling penting itu. Di awal-awal Bapak pada saat keseringan belusukan kan ada komentar juga dari anggota DPRD misalnya, jangan kebanyakan jalan-jalan gitu. Bapak akankah kemudian mengerem soal banyaknya jalan-jalan? Itu bukan jalan-jalan. Kita ingin melihat masalahnya itu langsung. Kita ingin juga mendengar keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat itu langsung. Kita juga ingin menguasai medan dan tahu problem, tahu masalah, tahu persoalan yang ada di lapangan. Kalau tidak seperti itu nggak sambung nanti kebijakan yang kita lakukan dengan keinginan yang di bawah, nggak akan sambung. Kalau kita nggak menguasai lapangan, nggak ngerti problem lapangan, nggak ngerti persoalan dan masalah-masalah di lapangan, nggak akan bisa. Jadi saya nggak mau hanya mendengar laporan, laporannya baik, laporannya bagus, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Itu yang saya nggak mau. Kalau soal nge-tweet, Bapak juga kan punya akun Twitter ya Pak ya, @jokowi_do2. Yang belum follow silakan loh ya, sambil di search @jokowi_do2. Sekarang kok jarang nge-tweet ya Pak ya? Enggak, masih, jadi itu sudah 2 tahunan. Hanya tidak sesering dulu, paling sebulan sekali, kadang 2 kali ya. Mungkin dulu waktu pemilihan karena butuh supaya di follow, supaya orang milih jadi gubernur. Sekarang udah jadi gubernur ya, nggak usah lagi Pak ya. Waktu pemilihan justru
hampir tidak kita gunakan sama sekali. Jadi memang yang paling banyak dulu waktu kita jadi wali kota, karena saya butuh masukan, butuh input, butuh kritikan, butuh koreksi, sehingga persoalan juga bisa kita dengarkan, kita lihat dari Twitter, dari Facebook, dari apapun yang bisa kita pakai, baca media online, baca surat kabar, semuanya bisa kita pakai untuk menyambung komunikasi dengan masyarakat. Tapi yang paling efektif menurut saya adalah ketemu langsung masyarakat, melihat problem di lapangan, melihat masalah dan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Mau komentarin nggak Pak soal akun Twitternya Pak Presiden @SB_Yudhoyono yang followersnya udah 1 juta lebih sekarang? Ada komentar Pak? Sangat bagus. Asal jangan keseringan nge-tweet aja. Menurut Bapak udah keseringan nge-tweet belum sekarang? Nggak tahu, saya nggak ngikuti. Bapak mau atau sudah follow akun Twitter Presiden? Sampai saat ini saya nggak nge-follow siapa-siapa. No. Presiden itu kan atasan Pak. Ya saya sejak awal memang nggak nge-follow siapa-siapa. Tapi di-mention mau nggak Bapak nge-tweet nge-mention Pak SBY mau nggak? Misalnya, halo Pak Presiden gitu. Enggak lah. Beliau saya kira ingin komunikasi dengan masyarakat. Bukan dengan gubernur. Kalau dengan gubernur hampir tiap minggu kita ketemu kok. Dari awal Bapak maju di Jakarta, banyak yang mengatakan Jokowi ini bisa apa sih dari Solo datang ke Jakarta? Penduduknya lebih sedikit, luas wilayahnya juga lebih sedikit di Solo, kompleksitas masalahnya juga lebih sedikit dan sederhana di Solo. Sekarang datang ke Jakarta, sudah terpilih memang sekarang. Tapi Bapak dan Pak Basuki pun mengakui bahwa banyak rencana program yang belum menetas. Ya kan baru 5 bulan, 6 bulan. Iya kan? Ya masa suruh langsung menetas. APBD juga baru disahkan baru Februari. Itu pun juga masih perlu tahapan administrasi. Lelang aja juga ini baru dimulai juga. Artinya nanti akan kelihatan, mungkin akan Juni ke sana akan mulai kelihatan. Jadi sekarang menurut Bapak wajar kalau belum banyak yang kelihatan. Artinya Bapak minta permakluman pada warga untuk memahami. Bukan, memang kita belum menggunakan APBD untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta, belum. Nanti kalau sudah akan kelihatan sekali apa yang kita kerjakan, dan mungkin akan jauh lebih kelihatan nanti pada bulan Oktober, bulan November akan kelihatan. Contohnya soal penataan PKL. Bapak disebut orang yang sukses pada saat menjadi wali kota Solo. Tapi pada saat di Jakarta dengan niatan yang sama juga menata PKL. Tapi kan belum lancar-lancar amat. Penggusuran ada. Dan ada malah yang mengatakan keberpihakan Bapak terhadap PKL kurang karena misalnya yang digusur sih sama PT Kereta Api misalnya. Tapi kok Bapak nggak bantu bela warga? Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, tahun ini kita rencanakan akan kita buat untuk kawasan PKL, kantong PKL, juga pasar untuk PKL itu kira-kira ada 23 lokasi dengan jumlah PKL kira-kira 4.100 PKL yang akan kita buatkan kantong-kantong PKL-nya, kawasan PKL-nya, juga pasar PKL-nya. Tetapi sekali lagi ini masih pada proses pelelangan semuanya. Nanti kalau sudah jadi baru akan kelihatan, karena 23 itu juga 23 lokasi juga tidak kecil. Plus nanti CSR yang dari swasta itu juga kurang lebih jumlahnya akan sama. Saya mau ngasih kesempatan untuk yang mau bertanya dari perwakilan pedagang kaki lima. Silakan. Nama saya Sudaryo Pak, asal dari Tegal Pak. Saya di PKL ini berjualan bakso Pak. Yang saya akan tanyakan gimana caranya mengembangkan usaha kecil ini biar tambah maju Pak. Biar tambah sukses gitu Pak. Maksudnya mau dibantuin apa sama Pak Gubernur gitu? Iya. Terima kasih Pak. Makasih Bapak. Baksonya mana Mas? Mau ya? Saya kira yang paling penting itu sebuah usaha itu harus punya izin.
ada SIUP, ada TDP. Itu harus pegang. Ini penting Surat sekali. izin usaha perdagangan ya Sudah Pak punya ya? belum? Belum, nanti kita punya program SIUP TDP itu gratis. Dan saya sudah targetkan 1 tahun itu minimal 10.000 izin itu harus keluar ke usaha-usaha kecil, usaha mikro, gratis. Diberi target, karena kalau hanya kita ngomong gratis ya kan, gratis kemudian kantor dinas itu nggak diberi target ya mungkin ya gratis tapi hanya diberikan ke 20 orang, 30 orang itu nggak ada ngefek sama sekali. Sehingga target saya 10.000 harus diberikan. Dan mereka yang harus mencari, bukan PKL yang mencari kita. Artinya kita jemput ke lapangan. Ini beri, ini beri, ini beri, ini. Tinggal nanti listnya saya minta mana? 10.000 ya. Atau menjadi 14.000 ya. Di sini para PKL dengar sendiri ya. Jadi kalau sampai nggak kejadian, kita tagih janji Pak Jokowi setuju? Ya ditagih, harus ditagih. Kadang-kadang kan kita kan yang kita berikan di tempat yang lain, di sini belum jadi tagih. Itu saya kira memang hak rakyat untuk menagih, hak masyarakat untuk menagih kalau ada hal yang mereka belum dapatkan. Memang harus seperti itu. Dan hak Bapak juga buat makan, jadi Bapak silakan makan dulu. Oke, ya, kita lanjutin lagi ngobrolnya Pak. Dari tadi yang ditanya terus, nggak disuruh makan. Saya dengan Pak Jokowi masih duduk bareng di area PKL, pedagang kaki lima yang dibina oleh Indosiar. Boleh dong tepuk tangan yang ada di sini? Dalam tahun 2013 sampai 2014 targetnya selesai berapa kantong Pak? Kalau kita tadi saya sampaikan tahun ini kira-kira ada 4.100 yang akan kita tata, kita tertibkan dan kita tata 4.100. Tapi yang tadi yang PKL 78.000 itu kan ada yang juga mobile ya, tidak mempunyai tempat dengan bedeng atau dengan warung kan tidak. Ada yang juga gerobak keliling juga, iya itu juga gitu. PKL. Kemudian ada yang sepeda misalnya kayak kopi itu juga jumlahnya total seperti sehingga kita minta nanti di dalam data itu terinci mana yang naik sepeda, mana yang hanya gerobak yang mobile, kemudian mana yang punya warung itu yang nanti yang akan kita garap menjadi lebih kelihatan, terinci dan lebih detail. Sehingga kayak tahun ini kita akan siapkan 500 gerobak yang sudah kita desain. Kita pengen yang benar dulu, gerobak itu betul-betul ada sebuah karakternya, kemudian nanti akan seragam. Kalau memang itu dilihat bagus dan digunakan juga enak, baru kita lipatkan jumlahnya. Bisa lipat 10 kali, bisa lipat 20 kali, nggak ada masalah. Sambil misalnya ada foto Jokowi sama Ahok itu biar kepilih lagi 5 tahun lagi. Gambarnya di gerobak itu ada ondel-ondel. Warna-warni ondel-ondel, kemudian di sini kepalanya Jokowi. Kemudian ondel-ondel kalau Jokowi kan ganteng. Kemudian ada ininya logo pemerintah provinsi DKI, hanya itu aja, nggak ada. Dan saya sampaikan saya nggak akan pasang foto, nggak akan pasang gambar, nggak akan pasang baliho, nggak akan pasang billboard. Ya, Bapak nyindir ya, nyindir mantan gubernur Pak Fokke. Bukan. Yang dulu di mana-mana ada fotonya. Saya selama 8 tahun saat itu waktu jadi wali kota juga saya melarang itu, saya nggak boleh. Yang ditonjolkan itu programnya. Yang ditonjolkan itu pelayanan publiknya apa yang mau digarap. Sehingga masyarakat tahu. Bukan orangnya. Atau Bapak ngerasa sudah cukup populer, jadi nggak usah pasang wajah di mana-mana? Bukan, memang itu. Tapi Bapak ngerasa nggak sih Bapak populer? Memang sudah saya lakukan 8 tahun yang lalu gitu. Kalau tadi Bapak katakan soal PKL itu satu hal ya. Tapi ada masih banyak hal lain. Di antaranya soal kesejahteraan masyarakat yang kemudian turunannya banyak sekali. Sekarang kita ajak Bapak dan pemirsa juga untuk melihat sebuah video dari warga yang akan mengungkapkan sesuatu dan ingin dijawab oleh Pak Jokowi. Silakan. Jokowi bisa merubah Jakarta. Terus apa yang belum jadi mau dijadiin itu bagus. Yang belum selesai diselesaikan. Mudah-mudahan jadi ya kita juga dukung lah. Kalau kayaknya sih daerah sini belum ada ya. Surat sehat itu mungkin udah ada, cuman belum ada yang pakai.
Itu adalah pertanyaan dari warga dan memang salah satu program Pak Joko Widodo di bidang kesejahteraan masyarakat adalah di bidang kesehatan. Ada Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar. Tapi kemudian Kartu Jakarta Sehat ini banyak dapat kritik, Pak. Misalnya rumah sakit jadi kewalahan nerima pasien karena pasien yang tadinya tidak mampu berobat menjadi seperti punya asuransi pegangan. Kemudian soal gaji dokter, saya mau tanya dulu soal kemampuan rumah sakit dulu, Pak. Jangan-jangan Bapak ini ingin ngasih banyak buat masyarakat, tapi rumah sakitnya nggak sanggup. Gini, jadi data yang kita punya ya, setelah ada Kartu Jakarta Sehat ini, pasien yang masuk ke rumah sakit itu melonjak menjadi 500.000 lebih. Dapat dibayangkan, kalau kartu ini tidak ada, 500.000 orang itu hanya sakit dan diam di rumah. Bisa ada yang meninggal, bisa aja sakit terus di rumah. Hanya kan kita nggak ngerti itu meninggal karena sakit, tapi nggak pernah terdata. Tapi di rumah mereka 500.000 lebih itu. Apakah kita akan nunggu sampai ruangan rumah sakit itu selesai? Apakah kita nunggu sampai kesiapan ICU di rumah sakit selesai? Kan tidak seperti itu. Kalau ini memang sudah kita hitung dan butuh keberanian untuk memutuskan seperti ini. Sambil kalau saya ini putuskan, ini jalanin sambil rumah sakit dan pelayanan yang ada di puskesmas itu diperbaiki. Kemampuan rumah sakit ini belum sebanyak antusiasme warga menggunakan Kartu Jakarta Sehat. Dan itu menurut saya bagus. Bagus artinya warga sadar akan kesehatannya. Pergi ke rumah sakit. Tetapi memang ruangannya kurang, iya. Sehingga kita putuskan saat itu pada bulan Januari, kelas 2 kita potong semuanya jadi kelas 3. Ada 380 kamar yang turun dari kelas 2 menjadi kelas 3. Ya memang harus ada keputusan lapangan seperti itu. Tetapi sekali lagi pilihannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau ini tidak dikeluarkan, artinya ada 500.000 orang yang di rumah tidak bisa mengakses kesehatan ke rumah sakit. Kalau kita sakit, itu datang ke puskesmas, kemudian mendaftar ini dan diberi, nanti akan diberi ini. Kemudian dari puskesmas dirujuk lagi ke rumah sakit. Jadi jenjang rujukannya kita buat seperti itu. Memang kemarin bludak itu karena banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga langsung dari rumah langsung ke rumah sakit. Rumah langsung ke rumah sakit. Jadi sakit anget saja langsung ke rumah sakit. Sakit ke puskesmas? Iya, tidak ke puskesmas. Sekarang sistemnya sudah kita perbaiki, kita perketat sehingga kalau hanya sakit panu, sakit anget itu ya ke puskesmas cukup, nggak usah langsung ke rumah sakit itu. Sehingga rumah sakit nggak bludak. Sekarang sudah mulai kok kelihatan langsung anjlok. Karena sudah ditangani di puskesmas, di kesehatan dasarnya ditangani di puskesmas. Itu pun kalau ini nanti akan kita lakukan lagi yang namanya dokter keluarga, dokter masyarakat. Ini akan mengurangi lagi. Artinya apa? Yang sakit kecil-kecil itu akan ditangani oleh dokter keluarga. Kemudian mereka juga, dokter-dokter ini juga akan menyampaikan kampanyenya untuk hidup sehat, pola makan yang sehat, lingkungan yang sehat. Ini akan mengurangi banyak sekali. Kalau Bapak katakan soal KJS, Kartu Jakarta Sehat, saya sekalian mau nanya, di sini ada yang mau ngasih komentar, bertanya soal Kartu Jakarta Sehat. Siapa? Ibu? Oh, boleh. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hanto dari Solo. Angsal mboten Pak kula ngomong Jawa. Nggih. Bu, Ibu silakan loh bicara Jawa, saya cuma ngangguk-ngangguk aja, Bu. Kalau di Jakarta yang bahasanya Betawi dong. Oh, Betawi ya. Saya di Jakarta sudah lama, saya pengen bikin kartu sehat, belum dapat kartu sehat. Ibu belum dapat? Belum. Kenapa Pak? Silakan dijawab. Jadi ini memang sekarang ini kan proses berjalan ya. Jadi yang diberi kartu ini yang sakit. Kalau ibu ini sakit, ya kan, kemudian datang ke puskesmas itu yang diberi. Jadi kalau yang sehat-sehat enggak. Kalau semua sehat langsung dibuka, ini membludak jutaan orang ke puskesmas semuanya. Jadi gini Bu, Ibu sakit dulu baru dapat Bu. Nah, kan nggak mau kan? Jangan sampai saya nggak mau sakit Pak. Nggak mau sakit. Mau sakit. Ini sistem lagi, sistem yang kita bangun seperti sakit, itu. Pak.
Jadi ibu udah tahu ya, berarti kalau ibu ada atau anggota keluarga sakit ke puskesmas itu baru dikasih kartu Jakarta Sehat. Tapi kalau ibu sehat nggak dikasih dan pengennya sehat terus kan? Ya sehat sih, Bu, pengennya sehat. Saya nggak mau sakit, saya pengennya sehat. Bisa tetap jualan ya, Bu. Kata orang-orang itu kan pada punya kartu sehat, kita belum punya. Jadi kalau bisa ya kita ngajuin. Kalau memangnya nggak bisa ya nggak apa-apa, emang kita nggak perlu sakit kok. Nggak kepengen sakit. Kalau tetangga, ibu atau Anda warga Jakarta punya dan Anda nggak punya, jangan ngiri. Artinya Anda lebih sehat dibanding tetangga gitu ya. Betul. Yang punya kartu Jakarta Sehat justru yang pernah sakit dan pernah datang ke puskesmas atau rumah sakit. Itu soal kartu Jakarta Sehat. Soal kartu Jakarta Pintar yang lebih belakangan pelaksanaannya. Banyak juga kritik, Pak. Ya Bapak kan memang udah biasa dikritik ya. Tapi soal kartu Jakarta Pintar ini, apa yang ditawarkan kepada masyarakat supaya tidak kisruh seperti kartu Jakarta Sehat? Enggak, kalau Jakarta ini kartunya seperti ini. Jadi kartu Jakarta Pintar ini memang diberikan kepada anak-anak kita, baik di SD, SMP, SMA, tapi yang paling banyak SMA, SMK, dari keluarga yang tidak mampu. Ini diberikan bulanan. Jadi 240 untuk SMA, SMK, 180 untuk yang SMP. Dan ini bisa digunakan untuk apa? Untuk beli buku, ada rupiah-rupiahnya berapa, untuk beli sepatu, kemudian untuk biaya transport, ini diberikan di sini semuanya. Artinya apa? Keperluan-keperluan anak itu bisa ditutup dengan memiliki kartu ini dari keluarga yang tidak mampu. Karena memang kita ini sering menyampaikan sekolah gratis, iya. Sekolahnya biayanya gratis, tapi biaya sekolah itu kan tidak hanya masalah bayaran SPP-nya kan. Kan ada biaya-biaya yang lain yang dari keluarga nggak mampu nggak bisa memenuhinya. Baik buku ini juga anggarannya gede. Kemudian transport ke sekolah itu juga butuh biaya. Sepatu, seragam butuh biaya. Ini yang kita keluarkan untuk menutup itu. Kalau ini kan ditargetkan Jakarta Sehat itu kalau sakit berobat baru dapat. Tapi kalau ini targetnya ini harus dibagikan ke semua anak. Iya, dapat. Jadi, seringkali yang jadi meragukan adalah soal kategori keluarga yang tidak mampunya. Betul-betul nggak tepat sasaran nantinya? Ya, memang ini kita lakukan terbuka. Jadi ada data, kemudian mereka daftar, di cross check, kemudian kita tempel. Daftar anak yang dapat kartu Jakarta Pintar ini kita tempel di sekolah. Kemarin misalnya ada sebuah sekolah 6 orang yang mundur karena mereka lo kamu mampu kok dapat, anak teman-temannya ngomong seperti itu kemudian mundur. Jadi saya kira sebuah keterbukaan seperti inilah yang akan mengkontrol yang pegang kartu ini yang betul-betul yang memang menjadi haknya, bukan yang kaya harus dapat ini, enggak. Karena apa, kita pampang betul di sekolah, kita tempel siapa yang dapat kartu Jakarta Pintar ini. Jadi harapannya kalau orang yang mampu kemudian namanya tertera lalu nggak mundur, harusnya sih malu gitu ya Pak ya? Iya. Kalau nggak tahu malu gimana Pak? Kalau kita memang nanti waktu koreksi benar ini memang orang kaya ya langsung dicoret, langsung drop coret. Sekarang kita makan lagi Pak. Bicara soal kemacetan, Bapak ini harus jadi orang yang paling siap dikritik, dicaci, bahkan dihujat oleh warga. Apalagi jadi gubernur baru. Kemudian dibilang, mana Jokowi ternyata nggak bisa juga beresin macetnya Jakarta. Silakan menjawab loh Pak. Mungkin masyarakat belum tahu ya bahwa MRT di Jakarta ini sudah direncanakan 24 tahun yang lalu. Monorail itu sudah direncanakan 14 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang memang belum dimulai. Pada di negara yang lain yang perencanaannya belum selama itu sudah jadi semuanya. Sehingga sekarang ini ya memang kita fokus untuk mengejar itu agar cepat segera dimulai. Mari kita bedah Pak. Ada 2 mega proyek yang ditunggu masyarakat yaitu MRT dan monorail. Soal MRT ini kan juga udah rame kisruhnya lah dari awal, sejak dari sebelumnya Pak Fauzi Bowo kemudian ke Bapak, udah ganti direksi juga, rencana peletakan batu pertama bulan April. Kira-kira mundur lagi nggak Pak dari April untuk peletakan batu pertama?
Kalkulasi saya enggak mundur. Karena Jadi, memang ini saya fokus dan saya ikuti terus setiap hari. Jadi setiap proses yang menghambat itu langsung kita tangani. Setiap proses yang menghambat langsung kita tangani. Saya memang ingin fokus mengerjakan dua hal ini agar segera dimulai. Segera diputuskan pemenang tendernya siapa. Segera. Kalau enggak nanti kita sudah akan begini terus dan tahu-tahu nanti 24 tahun lagi. Keburu kita udah di mana ya Pak ya? Kalau masih ada umur. Kalau sampai 30 April kemudian belum juga ada peletakan batu pertama, apa yang mau Bapak jelaskan pada warga Jakarta? Enggak, yang paling penting ini kayak MRT itu, yang paling penting adalah memutuskan pemenang tendernya. Mengenai dimulai kapan itu urusan kontraktornya. Yang penting diputuskan siapa yang menang. Kamu menang, ya langsung segera laksanakan. Sudah mereka akan bersiap untuk melaksanakan dan ada target waktu 2017 yang sampai itu harus rampung. Yang penting targetnya selesai. Tapi target kan itu selesai. Pemerintahan Bapak dan Pak Basuki yang menjanjikan bahwa peletakan batu pertama itu akan bulan April. Iya. Berarti kan harus lebih awal nih. Pemenang tender mesti udah sekarang-sekarang ini. Kalau pemenang tender itu sudah diputuskan, kan bisa aja mau besoknya diletakkan juga bisa, mau sebulan lagi diletakkan batunya juga bisa. Yang paling penting itu pemenangnya jelas dulu siapa. Yang paling ini kan ruwet masalah administrasi, masalah dokumen administrasi hanya masalah untuk mendukung siapa pemenangnya itu kan. Bukannya apa-apa. Kalau sudah pemenangnya ada, sudah mau diletakin batunya besoknya bisa, 2 hari setelah itu juga bisa kan, hanya seperti itu. Mau batu gede, kan. batu kerikil juga nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Yang paling penting ada batu. yang paling penting segera dilaksanakan itu aja. Berkaitan juga dengan monorail aturan. juga sama. Bapak mengatakan soal aturan itu justru bukan secara teknis yang bikin pusing, tapi aturan yang bikin pusing. Iya, karena banyak sekali memang. Aturan banyak sekali. Kita harus peraturan yang di atasnya kan banyak sekali. Kayak undang-undang transportasi, nanti ada peraturan presiden, nanti ada peraturan menteri. Peraturan menteri pun juga misalnya Menteri Keuangan ada, kemudian di Kementerian Dalam Negeri ada, Kementerian Perhubungan ada, Kementerian PU ada. Mungkin juga di Bappenas kita juga harus ngikuti di sana. Ini yang belum masuk ke pemerintah provinsi, perdanya harus ada, pergubnya harus ada. Bayangin kalau kita harus ngikuti satu persatu seperti itu ya. Saya sampaikan apa adanya, ya pusing memang, pusing. Ya, ngomong apa adanya, tapi harus fokus dan diikuti terus agar satu persatu segera diselesaikan. Soal MRT bukan hanya soal aturan, bukan hanya soal pemenang tender yang harus segera diputuskan, tetapi juga penolakan warga. Dan itu adalah PR juga bagi Bapak, terutama gara-gara desain MRT layang atau elevated. Ada warga saya menyebutkan, kok kenapa Bapak sih lebih mau ngikutin desainnya orang-orang Jepang? Kenapa setelah ketemu Perdana Menteri Jepang langsung Jokowi Ahok tuh langsung nurut, tunduk dan seperti mau dijajah lagi, bukan dengerin maunya warga? Saya kira tidak seperti itu. Jadi saya juga bertemu Perdana Menteri mana belum dan tidak pernah ketemu sampai detik ini. Siapa yang ngomong ketemu Perdana Menteri? Jadi itu warga hanya menyebut menurut Bapak omong kosong pada saat mengatakan seperti itu? Iya, nggak ada ketemu. Di mana ketemunya? Perdana Menterinya nggak ke Indonesia, saya juga nggak ke Jepang. Ada aja. Tetapi soal MRT layang itu bagaimana komprominya dengan warga Pak yang tidak mau, warga dan pedagang Fatmawati? Begini, jadi warga juga harus tahu ya bahwa kalau MRT itu lewat bawah tanah dan di atas itu memang biayanya berbeda. Yang di bawah itu biayanya bisa lipat 2 kali lebih dibanding yang di atas. Nah ini kan pilihan-pilihan itu yang harus memang diputuskan. Kalau semuanya ke bawah nanti yang terbebani masyarakat. Harusnya tiketnya tarifnya hanya 7.000 atau 9.000, karena semuanya ke bawah bisa tarifnya 15.000. Siapa yang dirugikan? Masyarakat, bukan siapa-siapa.
Karena nanti itu lipat gitu loh. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Tapi kompensasi bagi warga yang merasa dirugikan karena usahanya terganggu gara-gara MRT mengenai yang layang. menolak itu nanti akan kita libatkan setelah pemenangnya ini rampung. Tapi soal ganjil genap kan sempat ada wacana bahwa akan ada pembagian antara plat nomor polisi yang ganjil genap. Dipertimbangkan lama-lama ternyata nggak jadi. Itu bukannya menunjukkan bahwa Bapak peragu, Pak? Siapa yang bilang nggak jadi? Oh jadi akhirnya Pak. Habis mundur. Soalnya Pak, yang bilang nggak jadi siapa? Soalnya mundur terus Pak. Jadi padahal pikir kayaknya nggak jadi. Iya, karena mundur. apa itu kan butuh persiapan. Apa-apa itu butuh kalkulasi gitu. Kalau kalkulasinya belum masuk, kemudian dipaksakan, ya kan? Karena ini memang kemarin dihitung. Sekarang transportasi massal yang kita punya kan hanya busway. Busway-nya itu busnya masih kurang banyak sekali dan baru akan muncul bis itu sebanyak kurang lebih antara 500 sampai 600 itu pada bulan-bulan November. Kalau bisnya belum siap kemudian digenap ganjil, berapa juta orang yang mau pindah ke bis itu suruh naik apa? Tapi benar ya Pak ya, ngurus Jakarta pusing ya Pak ya? Dibanding ngurusin Solo? Oh enggak, biasa saja. Masa sih? Bapak kan suka sama lagu-lagu metal, lagu rock. Itu membantu nggak Pak buat menghilangkan stres? Iya, enggak, saya enggak pernah stres kok. Enggak pernah stres. Jadi kalau dengerin lagu rock, lagu metal bukan karena stres? Enggak. Ya karena memang senang saja. Ada lagu band rock baru nggak Pak yang Bapak suka? Enggak. Saya memang kan saya orang lama ya, jadi ya orang senangnya tua, ya orang lama. Jadi senangnya juga yang yang band-band metal yang lama seperti Napalm Death, Megadeth, Led Zeppelin gitu. Iya, Led Zeppelin, kemudian Deep Purple, kemudian Queen, Guns N' Roses, kemudian Judas Priest, ya gitu-gitu aja. Yang baru-baru enggak ya Pak ya? Yang baru-baru enggak sambung saya. Lagu paling favoritnya apa Pak? Lagu paling favorit? Karena rocknya, menurut saya rocknya terlalu bersih ya. Kalau dulu kan memang, kalau yang metal itu cadas dan drumnya begitu dominan itu. Mungkin bedanya, mungkin. Mau nggak kalau dengar Pak Jokowi nyanyi dikit? Nyanyi dikit Pak, lagu favorit? Saya itu hanya penikmat, bukan penyanyi gitu loh. Saya nggak bisa. Pasti Bapak takutnya gini ya, kalau Bapak yang nyanyi, yang lain nggak menikmati ya? Enggak. Memang saya nggak bisa nyanyi. Berarti saya hanya menikmati, entah di mobil, entah di kamar, entah di... Kalau ada yang pas manggung di sini gitu ya, saya lihat itu aja. Kalau ngelihat Bapak kan Bapak orangnya pendiam gitu Pak ya. Kalau nonton band rock juga diam gini Pak? Ya kalau lihat rock ya jangan lihat band rock ya jangan duduk di kursi dong, harus di depan panggung, jadi kerasa rocknya kerasa di situ. Goyangnya gimana? Masa nonton rock hanya gini? Ya enggak dong, nonton rock itu yang bagus itu berdiri dan di depan panggung, itu baru kelihatan rocknya. Dan nggak sambil makan roti ya Pak ya? Sekarang kita makan roti lagi boleh Pak? Pas lagi-lagi hujan sekarang ya. Semoga saudara kita yang ada di wilayah yang curah hujannya tinggi nggak kebanjiran. Atau juga di sekitar Jakarta, tidak hanya Jakarta. Banjir ini kan Pak banyak sekali yang mengeluhkan, tapi lebih kepada juga diantaranya kesadaran masyarakat. Dan Bapak juga mengakui bahwa ada kesadaran masyarakat yang juga masih rendah dalam menjaga lingkungan. Kira-kira diapain ya Pak ya? Bapak sampai gayat Kopassus katanya. Kopassus mau diajak untuk turun ke warga, bantu kebersihan lingkungan. Ya ini perlu mungkin agar seluruh warga tahu ya bahwa di Jakarta ini ada 6.000 ton sampah setiap hari. 2.000 ton sampah itu setiap hari masuk ke sungai. Dapat kita bayangkan. Dari 6.000 ton per hari, 2.000 tonnya masuk ke sungai. Sepertiganya itu masuknya ke sungai? Sepertiga masuk ke sungai. Dan itu bukan sampah-sampah yang kecil-kecil seperti ini. Yang ke sungai itu biasanya malah yang gede-gede, yang kasur, yang sofa,
yang kulkas. Saya pernah, Pak, lihat. Benar? Benar. Yang tempat tidur, seperti itu. Di Kampung Melayu saya pernah liputan banjir itu yang mengalir itu kasur, iya, kulkas, sofa, Pak. kulkas, ya gitu ya. Kalau seperti ini diterus-teruskan ya, jangan bermimpi kita bisa lepas dari banjir. Itu soal kesadaran masyarakat. Tapi kan di sisi lain banyak juga kerjaan pemerintah yang belum seharusnya. Ada yang mengatakan pemerintah nggak becus lah, misalnya soal drainase. Kemudian juga soal pendangkalan bantaran kali. Karena memang ada bangunan-bangunan rumah yang dibiarkan selama ini, Pak. Jadi pas mengusir susah. Ya memang ini juga fakta bahwa kali-kali yang ada sekarang ini memang pemeliharaannya setiap tahun tidak dilakukan. Saya berikan contoh yang di Kalipakin saja. Itu sedimennya kira-kira sampai 4-5 meter. Setelah kita keruk baru kelihatan kalinya ternyata dalam sekali. Juga contoh di Waduk Pluit. Waduk Pluit itu dulu 80 hektar. Sekarang karena ada sedimen, pinggirnya semuanya jadi tanah. Sekarang kira-kira tinggal antara 55 sampai 60 hektar waduknya. Pinggirnya yang tadi sedimennya diduduki masyarakat dan dipakai untuk rumah. Sehingga waduknya menjadi hanya kecil. Kecil pun kedalamannya hanya 2-3 meter. Pada kebutuhan kita kedalamannya 10 meter. Ini sekarang yang baru kita kerjakan. Sudah kita kerjakan 2 bulan ini untuk diambil sedimennya agar menjadi 10 meter. Sehingga nanti lipat daya tampungnya bisa 4 kali lipat. Karena memang kedalaman itu yang diperlukan. Dan kita juga minta kesadaran dari masyarakat yang berada di pinggir waduk itu bisa kita geser ke rusun, ke tempat yang lain. Saya mau ngomongin yang lain, Bapak. Kalau soal popularitas, bicara soal politik ya, Pak ya. Bapak ini kan tokoh yang populer. Bapak sadar Bapak populer? Enggak. Tapi kalau orang nyebut Bapak layak sebagai tokoh alternatif calon presiden, merasa layak nggak? Enggak juga. Kenapa nggak layak, Pak? Ya enggak tahu. Banyak tokoh-tokoh lain justru merasa punya kelayakan menjadi capres dengan latar belakang misalnya. Latar belakang organisasinya, pendidikannya, birokrasinya, atau latar belakang uangnya. Bapak punya yang mana kira-kira? Enggak punya semuanya. Enggak punya semuanya ya bener kok. Gimana sih? Saya akan jawab apa adanya. Bapak nggak punya semuanya ya? Iya. Jadi kalau Bapak populer kira-kira gara-gara apa, Pak ya? Enggak tahu ya, tanya masyarakat saja. Saya mau nanya sama warga di sini nih. Ada yang mau nanya soal terkait, oke silakan. Kita nanya soal Pak Jokowi, soal pencapresan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Jokowi. Saya Ibu Putri, saya warga Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, Pak. Mengenai wacana presiden ini, Pak ya. Kalau menurut saya, Bapak nggak usah mikirin tentang calonan presiden deh, Pak. Bapak masih diperlukan untuk merealisasikan apa-apa program yang sudah Bapak punya untuk menjadikan Jakarta ini bebas banjir. Terus program-program tentang sosialisasi kesehatan dan tentang kesejahteraan anak-anak sekolah. Itu aja, Pak. Jadi soal presiden Bapak nggak usah pikirin. Udah terlalu banyak masalah Bapak, jadi fokus aja, Pak. Membuat Jakarta ini lebih bersih, warganya lebih terjamin, begitu Pak. Itu menurut saya. Tapi saya pernah sama Ibu. Ibu, ya. Kalau ternyata akhirnya Pak Jokowi jadi capres, milih nggak kira-kira? Oh saya milih pasti, iya. Tapi buat sekarang jadi gubernur aja dulu. Oh gubernur dulu. Jangan dulu. Tunjukkan dulu kerja Bapak, Jakarta ini beres, Jakarta ini bersih dari kemacetan, banjir dan semuanya deh Pak. Pokoknya tunjukin dulu Bapak gubernur yang oke. Saya pilih Bapak jadi presiden. Ada komentar nggak Pak? Ya saya kira kan sudah bolak-balik saya sampaikan. Sekarang ini saya fokus kepada pekerjaan saya. Ya ngurus-ngurusin ini tadi. Macet, ngurusin apa dalam rangka banjir, ngurusi pindah warga rusun, ngurusi kartu Jakarta Sehat supaya beres rumah sakitnya, ngurusi kartu Jakarta Pintar. Ya harian saya konsentrasi di situ, ngurusi MRT yang dikejar-kejar harus segera dimulai, ngurusi monorail yang juga kita dikejar-kejar ya agar itu segera bisa
diteruskan dan diselesaikan. Ya konsentrasinya ke situ terus. Saya nggak pernah mikir apa itu survei, mikir apa polling, mikir apa lagi yang Nggak dipikirin? konsentrasi saya tetap yang ada di situ tadi, yang di rusun, yang di... Ya, tapi Pak gini, biasanya tokoh-tokoh itu awalnya tidak berniat, tapi kalau digelitikin sama banyak tokoh lain, atau karena survei agak tergoda juga. Bapak udah tergoda nggak jadi capres? Sampai sekarang nggak ada yang gelitikin saya kok. Yang goda saya juga nggak ada. Nggak ada. Survei itu nggak menggoda Bapak juga? Loh, saya sudah sampaikan tadi kan, saya tuh nggak mikir survei, nggak mikir polling, nggak pikir apa, nggak mikir. Konsentrasi ngurusi problem yang ada sekarang ini aja kita akan pontang-panting. Kalau saya mau minta kepastian dari Bapak, misalnya nih sampai pemilu legislatif, katakanlah PDI Perjuangan atau Golkar yang menang gitu. Lalu tiba-tiba Bapak diminta jadi calon presiden, Bapak akan tetap mengatakan tidak? Maju? Gimana sih? Tadi kan sudah saya jawab, saya ingin fokus mikir urusan-urusan yang berkaitan dengan rusun, dengan macet, kalau dengan jadi cawapres, banjir, mau dengan... Bapak? Gimana? Kalau jadi cawapres? Kok dikejar-kejar terus? Kalau jadi cawapres mau nggak Pak? Jawabannya tetap itu tadi. Hari ini Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan-pernyataan yang wajib kita tagih janjinya. Misalnya tadi soal PKL, menjanjikan tahun ini 10.000 surat izin usaha perdagangan bagi PKL secara gratis. Kita tagih akhir tahun ya. Janji juga inginnya ke depan membangun rusun 200 sampai 300 rusun per tahun. Kemudian juga soal MRT akan segera direalisasikan. Monorel juga, ganjil genap juga akan diberlakukan. Tapi yang penting juga tahun depan pada saat pemilu legislatif kemudian menjelang ke pemilihan presiden, kalau sampai Pak Jokowi maju jadi capres-cawapres, saya harus panggil lagi nggak? Manggil ya. Saya akan tagih pernyataan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sampai ingkar pada janjinya? Saya doakan untuk tidak dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Jokowi. Kita kasih tepuk tangan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Terus Terang bersama Tina Talisa yang